Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, apalagi ketika orang tua sudah tidak berdaya di usia lanjut. Karena setiap orang tua mengharapkan kasih sayang anak, terutama ibu, di mana perjuangan seorang ibu dari ketika anak masih dalam kandungan, bertaruh nyawa ketika melahirkan dan menyusui serta merawat dan membesarkan. Sahabat, berikut adalah sebuah kisah nyata dan dikisahkan kembali oleh seorang ustadz di negeri jiran. Suatu hari saya pergi ke suatu rumah panti jompo. Seorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Dan saya pun berniat untuk membelikan kain sarung, membeli makanan, roti, dan lain-lain. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal. Saat sampai kendaraan kami di pekarangan panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari asrama panti, mendekati saya. "Hore, hore, anak ibu datang, anak ibu datang." Senangnya anak ibu datang. Saya tak mengenali beliau siapa. Ibu itu memeluk saya. Dia mencium saya. Ibu itu berkata, "Nak, kenapa kau tinggalkan ibu di sini? Ibu mau pulang. Ibu rindu rumah kita." Saya waktu itu hampir tak bisa berkata apa-apa. Ya Allah, saya coba mengucapkan, "Bu." Saya pegang tangannya. Saya lihat mukanya. Dia bilang, "Sampai hati, Nak, kau tak mengaku aku ini ibu kamu." Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya coba berpura-pura seolah-olah saya adalah anaknya. Dan saya pun berkata, "Bu, maafkan saya." Saya pegang tangannya, saya ajak duduk di atas kursi. Saya ambil roti dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa menetes air di pipi. Mencoba membayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Kemudian saya ambil sepotong roti. Saya suapkan ke mulutnya. Bagaimana perasaan beliau, bagaimana perasaan kita. Saya coba usap air matanya yang meleleh di pipi. Dia pegang tangan saya. Subhanallah. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, "Nak, jangan tinggalkan ibu, Nak. Ibu mau pulang." Hati ini begitu sedih melihatnya. Akhirnya, saya minta izin kepada pihak pengawas panti di situ untuk melihat data beliau. Ternyata ada 5 orang anak. Yang paling besar bergelar Tan Sri. Orangnya memang kaya, punya nama besar, dan hebat orangnya. Waktu saya izin pulang, dia pegang baju saya. Dia bilang mau ikut saya pulang. Dia bilang, "Nak, ibu mau pulang, Nak." Kemudian saya menjawab, "Maaf, Bu, di mobil banyak barang, mungkin tak muat." Jawabku beralasan, "Tak apa, ibu bisa duduk bersama barang-barang itu." Akhirnya saya tak tega melihatnya. Kemudian saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu itu selama 5 hari, ikut serta pulang ke rumah saya. Setelah di rumah saya, ketika sholat subuh, saya menjadi imam, dia makmum di belakang. Saya baca doa, saya lihat air mata beliau jatuh. Selesai doa, saya salami beliau. Saya cium tangannya. Saya bilang, "Bu,
maafkan saya. Waktu itu saya tidak membayangkan yang mana ibu kandung saya sudah meninggal. Tapi yang saya bayangkan adalah ibu ini adalah ibu saya, sebab dia rindu pada anak-anaknya. Di hari ketiga di rumah saya, waktu sholat isya selesai doa, saya salami beliau seperti biasa. Tapi kali ini beliau melapisi tangannya dengan kain mukenanya. Saya bilang, "Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? Bukankah 2 hari yang lalu ketika saya salam kepada ibu, ibu tak melapisi tangan ibu? Kenapa hari ini ibu lapisi tangan ibu?" Dia bilang, "Ustadz, kau bukan anak saya." Subhanallah. Seketika petir menyambar dalam dada saya. Tiba-tiba dia sebut nama saya Ustadz. Saya bilang, "Kenapa ibu panggil saya Ustadz? Saya anak ibu." Ibu itu menjawab, "Bukan, nak. Kamu bukan anak saya. Kalau anak saya, dia tak akan seperti ini. Kalau anak saya, dia tidak akan menjadi imam saya. Kalau anak saya, dia tidak akan menyuapi makan saya." Sahabat, bisa bayangkan perasaan ibu ini. Kemudian saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis. Saya bilang, "Bu, walaupun ibu bukan ibu saya, tapi saya sayang ibu. Saya menyayangi ibu seperti ibu saya." Saya pegang tangan ibu. "Bu, ibu tidak perlu khawatir. Walaupun ibu bukan ibu saya, tapi saya betul-betul akan menganggap ibu sebagai ibu saya." Kemudian saya pandang wajahnya, saya bilang, "Walaupun ibu saya sudah tiada, saya mau ibu menjadi pengganti ibu saya. Ibu duduklah di sini." Kemudian kami pun makan bersama. Saat makan, saya suapkan nasi ke mulutnya. Dia muntahkan makanan tersebut dari mulutnya. Saya tanya, "Kenapa, Bu? Ibu tak menjawab." Tiba-tiba saya melihat wajahnya pucat. Saya angkat dia. Rupanya dia pingsan. "Panggil ambulan, panggil ambulan!" Saya berseru kepada anak dan istri saya. Akhirnya ambulan pun datang. Setibanya di rumah sakit, saya pegang kepalanya. Saya rebahkan ibu ini. Dia pegang tangan saya dan berkata, "Ustadz, kalau saya tak ada umur lagi, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya. Kalau saya sudah mati, tolong jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalaupun akhirnya mereka tahu di mana makam saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya." Seketika hati menangis. Seketika air mata keluar. Saya pegang beliau. Kemudian saya berkata, "Bu, tolong ibu jangan bicara seperti itu. Bu, kami akan selalu menyayangi ibu. Ibu pasti akan baik-baik saja." Istri dan anak saya menangis di sebelah ibu itu. Sambil memegang dia, kami pegang dia. "Bu, tolong jangan berkata seperti itu. Kami sayang sama ibu." Dia cuma menggelengkan kepala. Rupa-rupanya itulah saat ibu itu mengembuskan napasnya yang terakhir kalinya. Akhirnya dia pun meninggal di atas ribaan saya di rumah sakit itu. Dia meninggal dalam pelukan saya. Selepas wafatnya ibu ini, ternyata berita kematian sampai juga kepada anaknya yang sulung. Kemudian anak tersebut telepon kepada saya, dan dia bilang, "Saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saya akan tuntut Anda membawa keluar ibu saya dari panti jompo."
3 tahun dia titipkan ibunya di panti. Dia tidak pernah melihat ibunya, sebab itu ibunya rindu. Hingga ibunya tak bisa membedakan saya dengan anaknya. Akhirnya waktu berlalu, saya tunggu, tidak ada kabar. Hampir sampai setahun lebih. Saya pergi ke sebuah masjid untuk melakukan ceramah di daerah Pecinaan. Selesai saya ceramah, datang seorang lelaki memeluk saya, menangis dalam masjid. Orang di dalam masjid heran. Ada apa? Saya tanya kepada bapak ini, Pak, ada apa? Ada masalah apa? Dia berkata dalam keadaan menangis, Ustadz, tolong kasih tahu di mana ibu saya. Ustadz, tolong dikasih tahu di mana makam ibu saya. Di mana kuburan ibu saya? Tolonglah Ustadz. Saya mau melihat ibu saya. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Sekarang saya sudah bangkrut Ustadz. Istri saya mati kecelakaan. Rumah disita bank. Mobil mewah saya semua sudah disita bank. Tinggal satu yang tersisa, hanya motor tua itu. Kemudian saya bilang, kenapa hari ini baru tanya kuburan ibu kamu? Dia terdiam. Saya pun merenung sesaat. Tak tega rasanya hati ini. Baiklah, saya bisa tunjukkan makam ibu kamu, tapi dengan satu syarat. Kamu jangan pegang batu nisan ibu kamu. Itulah pesan terakhir dari ibu kamu. Sampai di pemakaman, tak sempat saya turun dari mobil. Dia turun duluan. Saya lihat di depan mata saya, dia jatuh tersungkur. Tangannya menjadi hitam, mulutnya tertarik sebelah. Yang tadi awalnya tangan dan mulutnya baik-baik saja. Sambil memanggil-manggil, Ibu, Ibu, Ibu. Tiba-tiba saya angkat. Dia tak jauh dari makam ibunya, belum sampai ke kuburan ibunya. Dia sudah menghembuskan napas terakhir di samping makam ibunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Mengucap panjang saya, menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Rabb. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada saya bahwa di kehidupan ini balasan anak durhaka pada ibu dan ayahnya. Sahabat, semoga kisah ini menjadi pelajaran di luar sana. Ambillah hikmah. Dan apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkahan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Tak bosan-bosan saya selalu mengingatkan kepada sahabat. Bagi sahabat yang masih memiliki orang tua, sayangilah, penuhilah apa yang menjadi keinginan mereka semampu kita. Selagi keinginan tersebut positif, sering-seringlah untuk pergi menjenguk orang tua. Jika memang perlu untuk ditemani, temanilah. Rawatlah seperti dulu ketika ibu merawat kita sewaktu kita masih kecil dan tak berdaya. Sahabat, terima kasih. Semoga kita dijauhkan dari sifat zalim dan tetap di jalan Allah yang Allah ridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.